Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadi Mustafa. Saya dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang sistem basis data. Berikutnya, apa itu data? Data adalah sesuatu hal yang masih bersifat acak dan belum dapat dijelaskan atau tidak dapat diartikan sehingga membutuhkan proses pengolahan. Kemudian, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak komputer agar dapat menghasilkan informasi. Kemudian, sistem basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak komputer agar dapat menghasilkan sebuah informasi. Berikutnya adalah DBMS. DBMS atau memiliki kepanjangan yaitu Database Management System adalah software atau perangkat lunak di dalam komputer yang berfungsi untuk mengatur, menyimpan, dan mengamankan data. Kemudian, keunggulan menggunakan basis data dalam pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat. 2. Dalam pengontrolan data dapat dilakukan dalam satu tempat. 3. Dalam pemanfaatan penyimpanan data menjadi lebih hemat. 4. Dalam hak akses memiliki fasilitas yang berbeda-beda. 5. Dalam update data hanya perlu menggunakan software DBMS atau Database Management System. Kemudian ada 3 skema database, yaitu internal level, conceptual level, dan external level. Internal level. Pada level internal adalah bagian mengenai field tabel. Sebagai contohnya adalah nama field tabel seperti nama underscore mahasiswa, prodi underscore mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian konseptual level. Konseptual level ini ada yang dimana tabel pada database dapat dihubungkan dengan tabel lain. Contohnya pada tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Kemudian external level. External level adalah level yang dimana semua kebutuhan database akan dikelompokkan sesuai kebutuhan pengguna. Contoh pada pembayaran UKT, maka akan dikelompokkan data bukti pembayarannya. Kemudian pemodelan basis data, yang pertama itu ada object based data model, kemudian yang kedua adalah record based data model, yang ketiga adalah physical data model. Object based model. Object database model menggunakan konsep entitas dan hubungan entitas yang terdiri dari entity relationship model, semantic data model, dan binary model. Kemudian untuk record data model menjelaskan pada pengguna untuk menjelaskan tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Terdapat 3 model pada record basis data, yaitu model relasional, model hierarki, dan model jaringan. Kemudian physical data model. Dalam physical data model ini menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan data dalam basis data dan disimpan dalam media penyimpan berupa fisik. Kemudian mengenai tentang perintah data definition language. Nah, perintah data definition language atau disingkat dengan DLL ini meliputi create, alter, dan drop. Berikut adalah praktek menggunakan DLL. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Nah, untuk perintah DLL di sini ada create, alter, dan drop. Di mana create ini adalah membuat database baru. Caranya adalah di bagian baru ini tinggal diklik kiri. Nah, dari sini kita akan
memberi nama basis datanya. Contoh database mahasiswa underscore Unsia. Nah, dari sini kita bisa langsung buat atau create. Nah, itu adalah, lalu kita tentukan nama tabelnya. Misalnya di sini ada MHS identitas. Jumlah kolomnya ini bisa diisi sesuai yang diinginkan, misalnya 4, lalu buat. Nah, lalu ditentukan strukturnya. Nah, untuk struktur ini kita sudah masuk dengan perintah ini data. Ini nih kita masih masuk ke definition language. Nah, dari sini kita akan membuat database-nya. Di sini ada nama mahasiswa, bukan nomor urut dulu ya, nick mahasiswa. Kemudian ditentukan rentang nilai panjang datanya. Jenisnya adalah kita gunakan integer atau angka. Kemudian kita masukkan nama mahasiswa, kita rubah menjadi varchar dengan panjang huruf 50. Kemudian kita tentukan lagi tempat lahirnya. Kita rubah menjadi varchar. Varchar ini adalah jenis data yang berbentuk huruf dan angka, tetapi tidak bisa diolah dalam operation matematika. Dan kita memakai like-nya adalah kita setting 10. Kemudian yang terakhir adalah tanggal lahir. Dan di sini kita setting menjadi date. Date ini akan jadi status tanggal. Setelah selesai baru pilih kirim seperti ini. Maaf, yang bagian kirim ini adalah bagaimana cara menambahkan satu field ya. Tuh, satu field lagi. Oke. Nah, kalau ingin contoh, kalau misalnya ini ditambahin lagi mungkin dengan alamat, kita setting jadi varchar. Kemudian ini like-nya jadi 50. Kalau sudah selesai semua, pilih tombol simpan. Nah, ini adalah hasil dari struktur tabel pada database mahasiswa Unsia seperti ini. Kemudian kita lanjut tentang bagaimana cara untuk alter. Baik, untuk perintah selanjutnya, untuk perintah alter yaitu untuk menambahkan field pada tabel mahasiswa, yang dimana perintah query-nya adalah alter tabel, kemudian menentukan nama tabelnya, lalu perintah add, kemudian kita tambahkan pada field barunya, yaitu saya kasih nama wali murid,
Kemudian kasih tipe datanya yaitu varchar dengan length 50. Setelah selesai kita langsung kirim. Nah, ketika muncul seperti ini, maka perintah SQL-nya telah berhasil. Nah, kemudian perintah SQL baru adalah mengenai drop. Oke, berikutnya tentang penggunaan query drop tab. Untuk menggunakan drop yaitu query-nya seperti ini, drop tabel. Kemudian kita cari tabel yang sudah ada yaitu mahasiswa identitas. Seperti ini, pilih titik koma. Dan kalau sudah, ini tinggal pilih menu kirim di sini. Kemudian kita oke. Nah, maka tabel mahasiswa yang sudah kita buat akan hilang seperti itu. Berikutnya untuk praktikum perintah data manipulation language atau disingkat DML. Di sini meliputi tentang delete, update, insert, dan select. Dari sini kita akan buat lagi tentang tabel, itu identitas mahasiswa. Di sini nik mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, tempat lahir, lalu tanggal lahir. Ini 10. Ini dirubah menjadi varchar sebagai variabel varchar. Lalu tempat lahir dirubah menjadi varchar dengan panjang 10. Ini dirubah menjadi tipe date. Kemudian kalau sudah selesai kita buat tabel lagi, kita simpan. Nah, dari sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara proses untuk delete menggunakan SQL. Oke, berikutnya kita akan mempraktekkan SQL cara untuk menghapus semua record pada tabel mahasiswa yang di tabel identitas ya, identitas mahasiswa. Di sini kita menggunakan SQL delete from MHS identitas. Nah, ini tabelnya ya, ini MHS identitas. Kemudian setelah dipilih seperti ini, tinggal dikirim. Nah, ada pertanyaan apakah yakin untuk menghapus semua isinya, kemudian di OK. Nah, maka isinya sudah dihapus semua. Kita bisa ngecek di tabelnya. Nah, kembali kosong, tabel kosong lagi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memakai perintah insert untuk memasukkan data, yaitu perintahnya seperti ini, insert into mahasiswa identitas, lalu kurung buka, titik nik, nama fieldnya ya, diisi dulu nama fieldnya, setelah tabel nama fieldnya, kemudian setelah itu values, kemudian isikan sesuai field yang bagian nick, diisikan data nick, kemudian nama mahasiswanya seperti ini contohnya, diisikan nama mahasiswanya, kemudian tempat lahir, diisikan datanya juga, kemudian memasukkan tanggal lahir dengan format seperti ini. Nah, setelah itu langsung kirim. Nah, pada tabel mahasiswa yang sudah saya masukkan di sini akan masuk seperti ini untuk tabelnya. Nah, ini artinya data sudah berhasil dimasukkan. Tampilannya seperti ini.
Baik, berikutnya kita akan menggunakan SQL untuk memperlihatkan isi dari tabel mahasiswa. Itu seperti ini perintahnya. Select bintang from MHS identitas. Nah, kemudian tinggal dikirimkan. Maka akan ditampilkan isi semua dari tabel MHS identitas. Seperti ini tampilannya. Nah, demikian dari presentasi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.